Salam sehat, salam bahagia. Kembali lagi dengan saya Daniel Imran Barat, calon guru penggerak angkatan ke-6 SMA Negeri 3 Tarutung Tapanuli Utara. Berikut akan saya sampaikan demonstrasi kedua pengambilan keputusan berbasis kewajiban. Selamat pagi Pak, permisi Pak, ingin ketemu dengan kepala sekolah, izin ya Pak. Baik Pak, jadi mohon izin Pak, kami mengucapkan kepada Bapak izin sebelumnya. Sebentar kali Pak dibutuhkan dari kemari untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah memimpin di sekolah kita ini kami dari informasi awal pagi ini sudah sampai 31, jadi kurang dari 2 bulan lagi Pak. Kami sudah selesaikan pendidikan dari semoga sehat-sehat. Terima kasih Bapak. Semoga kita semua dan sesuai dengan itu Pak. Kami akan melakukan cara terkait bagaimana prinsip-prinsip pengambilan keputusan supaya ada gambaran bagi kami semua yang ada di sini, supaya kami dalam ke depan sebagai pemimpin pembelajaran bahkan kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin menjadi masukan buat kami untuk mengambil keputusan. Itu Pak kira-kira tujuannya. Sebelumnya kami sampaikan dulu pendahuluannya beberapa materi yang sudah kami pelajari. Ini saja Pak, supaya kami bisa lebih mendalami nanti bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah kita ini. Jadi yang sudah kami pelajari itu Pak, di modul yang pertama adalah paradigma atau cara berpikir, cara pandang kita, cara pandang pemimpin itu untuk mengambil keputusan. Itu yang pertama ada kelompok, lalu masa keadilan lawan masa sikap, kemudian kebenaran lawan kesejahteraan, dan jangka pendek dampaknya jangka pendek dan jangka panjang. Terus tentunya prinsip pengambilan keputusan itu ada dia berpikir berbasis hasil akhir, dan dia apakah keputusan kita ini menguntungkan atau dapat dampak positif bagi semua pihak pada akhirnya. Kemudian ada dia cara berpikir itu memutuskan itu berbasis peraturan. Jadi kepala sekolah itu akan langsung, oh ini aturannya, tapi bisa kemudian dia ada berpikir rasa peduli. Jadi ada dia dalam hati pemimpin itu ada rasa kasihan untuk memutuskan sesuatu itu. Itu Pak yang kami bahas. Jadi singkatnya kami ingin melihat apakah kami ingin membandingkan Pak, mohon izin, apakah di sekolah kita ini cara pengambil keputusannya sudah demikian seperti kami yang sudah bahas, atau perlu lagi ada masukan untuk mengembangkan pemahaman kami terkait dengan cara mengambil keputusan itu Pak kira-kira. Jadi mohonlah Pak izin waktunya kami di sini semua melakukan wawancara. Bagaimana Pak? Kira-kira bersedia Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak dari SMA 3 Tarutung. Ada Pak Daniel Huta Barat, ada Bapak Leopold Nagaban, ada Pak Arman Huta Uruk, ada Ibu Lina Dusung, dan Bapak Febri Silaban. Sesuai tadi sudah disampaikan bahwa tujuan calon guru penggerak
menjumpai saya di kantor kepala sekolah ini adalah melakukan wawancara. Dengan demikian saya persilakan Bapak Ibu untuk melakukan wawancara. Oke, terima kasih. Saya awal dulu ya, teman-teman. Saya mulai yang pertama, kita jadi Pak, gini Pak, jangankan mungkin Bapak sebagai pimpinan kami juga di kelas itu sangat-sangat sulit untuk mengambil keputusan. Apalagi dia ada dua hal Pak ini cara mengambil keputusan ini. Dia istilahnya bujukan moral. Jadi bujukan moral ini Pak sudah tentu satu dia benar, satu dia salah. Kita memikirkan antara yang benar dan yang salah. Tentunya kita harus memutuskan yang benar. Ya. Namun Pak, ada dia lagi yang disebut dengan dilema etika. Dilema etika ini bagaimana dia tidak bertentangan dengan aturan, namun kita harus menentukan yang keduanya ini sama-sama benar. Jadi kita memutuskan satu, namun dua-duanya ini sebenarnya benar, itu Pak ya. Jadi selanjutnya Pak, saya mau tanyakan bagaimana kira-kira Bapak sebagai pimpinan kami mengidentifikasi kasus-kasus, mungkin sudah beragam Pak terjadi kasus-kasus di sekolah kita yang merupakan dilema etika. Dilema etika tadi Pak antara yang benar sama yang benar itu Pak. Bagaimana kira-kira cara Bapak lah bentuk untuk mengidentifikasi Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah mengajukan pertanyaan. Tadi pertanyaannya adalah mengidentifikasi dilema etika. Sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 3 Tarutung, tentunya banyak mengalami hal-hal yang seperti yang dikemukakan tadi, teknik atau bagaimana cara mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika, di mana kepala sekolah itu harus dihadapkan memilih di antara dua pilihan yang secara moral keduanya mengandung kebenaran tapi bertentangan. Oleh karena itu kepala sekolah harus berbuat sesuatu atas apa yang kita hadapi hal seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya pikir saya buat aja contoh, dan contoh ini sudah pernah kita alami di SMA Negeri 3 Tarutung. Pernah ada siswa di SMA Negeri 3 Tarutung secara akademik sangat berprestasi, namun tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri karena sesuatu hal. Tentunya sebagai kepala sekolah mencoba menganalisis mengapa hal demikian bisa terjadi. Oleh karena itu kita cari akar masalah. Masalahnya di mana? Tentunya dengan melibatkan orang tua peserta didik, melibatkan guru dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, dengan melakukan wawancara kepada orang tua siswa yang bersangkutan, kita dapat menganalisis dan menemukan penyebab akar masalah tadi. Misalkan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Oleh karena itu, pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, bisa mengetahui akar permasalahan itu. Setelah kita temukan akar permasalahan, maka kita coba cari solusi. Misalkan solusi yang kita cari adalah dengan mencari bapak angkat siswa yang bersangkutan untuk dapat dengan demikian bapak angkatnya ini dapat membiayai segala kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan tadi. Solusi yang berikutnya kita coba cari kita sarankan siswa berprestasi secara akademik tadi dengan melanjutkan ke perguruan tinggi ikatan-ikatan dinas. Misalkan seperti itu teknik kita
cara menganalisis, cara mengidentifikasi kasus dilema etika. Kira-kira demikian untuk sementara jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih buat jawabannya. Memang tadi kasih Bapak sampaikan memang benar-benar dilema ya. Ya, siswa ini berprestasi. Satu sisi yang harus memang didukung. Cuma kita berkaca ke belakang lagi, ya orang tuanya kurang mampu untuk biayanya. Jadi memang bagaimana sekolah memutuskan supaya memang anak ini bisa hidup bertahan dan bisa melanjutkan untuk perguruan tinggi nantinya. Pak, bahwa di sini memang benar-benar dibutuhkan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang cukup benar di Pak ini. Jadi di sini tadi yang Bapak sampaikan itu ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar gitu ya. Jadi yang kami lihat tadi itu yang pertama kepentingan bagaimana siswa ini bisa berlanjut. Baru kemudian yang kedua bagaimana memikirkan biaya anak ini supaya bisa tetap bertahan dan mengikuti pendidikan. Selanjutnya, ya, baik Pak. Jadi selanjutnya mungkin kita perlu bisa meniru ke depannya gitu. Tadi Bapak di pertanyaan pertama bagaimana mengidentifikasi, saya pikir cukup jelas ya, cukup baik. Cuma kalau bisa kami tahu Pak lebih dalam, kira-kira dalam pengambilan keputusan yang tepat itu siapa saja yang terlibat Pak, yang Bapak libatkan agar keputusan itu benar-benar tepat sasaran dan tidak ada masalah di kemudian hari. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang kedua ini. Ini tadi ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya sebagai kepala sekolah harus memilih di antara satu mana yang harus diambil. Artinya keputusan harus ada. Biarpun itu sama-sama mengandung nilai kebenaran. Tapi harus memilih satu di antara mana yang paling benar. Jadi ini ibarat mengobati orang sakit. Sang dokter menyarankan harus memakan obat yang pahit. Obat yang pahit ini harus dimakan untuk menyembuhkan penyakit. Demikian juga dalam hal ini kepala sekolah harus menemukan satu di antara dua pilihan yang itu tadi. Oleh karena itu, tentunya kepala sekolah tidak memilih antara dua pilihan tadi. Tentunya pilihan itu selalu yang terbaik dalam arti dengan mempertimbangkan keuntungan bagi semua pihak. Kita selalu mengupayakan hal demikian. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Jadi ada istilahnya kolaborasi dengan warga sekolah dan juga pihak keluarga. Untuk masalah yang ditanyakan yang kedua, mungkin ini sama pertanyaan lain. Ya Pak, setelah kami mendengar penjelasan Bapak tadi, bagaimana cara mengambil keputusan sama-sama mempertimbangkan kepentingan bersama dan telah mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Setelah dari penjelasan Bapak tadi, kami juga mau mengetahui apa-apa saja langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk atau prosedur yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Hoplingar Guntung, calon guru penggerak yang mempertanyakan langkah-langkah prosedur dalam membuat keputusan. Saya sampaikan seperti ini, ketika menemukan sebuah kasus, maka tentunya langkah-langkah yang kita perbuat adalah memanggil berbagai pihak, diantaranya melakukan wawancara kepada orang tua yang bersangkutan, sama seperti yang tadi saya katakan tadi, melibatkan juga berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Bila memungkinkan, kita juga minta pendapat dari Bapak Ibu pengurus komite
sehingga ketika mengambil keputusan tadi benar-benar adalah keputusan yang menguntungkan semua pihak. Jadi itu langkah-langkahnya kita perbuat, memanggil ketika kasus muncul, maka kita panggil adalah orang tua peserta didik. Selanjutnya kita memanggil berdiskusi dengan bapak ibu guru, dan bila memungkinkan kita melibatkan diminta pendapat dari pengurus komite. Dengan demikian keputusan adalah keputusan kolektif yang sifatnya menguntungkan semua pihak. Demikian pertanyaan. Ya Pak, baik Pak, itu sudah sangat, menurut kami Pak, itu sudah sangat bagus dan sesuai dengan langkah-langkah dan prosedurnya Pak. Terus Pak, kami juga ingin mengetahui hal-hal yang selama ini Bapak lakukan yang lebih efektif dan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak. Mungkin saya tambahin begini Pak, untuk jelas pertanyaannya. Tadi kan Bapak sudah sampaikan siapa yang dilibatkan, langkah-langkahnya seperti apa, cara mengambil keputusan seperti apa. Dari yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak terhadap sekolah kita, baik itu keputusan untuk guru, keputusan yang dihadapkan kepada siswa, mungkin orang tua. Apakah menurut Bapak Pak langkah yang Bapak lakukan itu sudah efektif? Seperti itu Pak. Ya, saya pikir ya, setiap keputusan itu apakah efektif dan sebagainya, saya pikir jawabannya hal yang umum. Setiap keputusan itu selalu ada kekurangan dan kelebihan, sudah pasti. Pasti setiap keputusan-kebijakan itu pasti ada untung ruginya, pasti ada untung ruginya, ada dampak dari keputusan itu. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, keputusan harus kita ambil supaya organisasi itu berlangsung. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita coba untung ruginya, mana yang terbaik di antara kalau keputusan A kita ambil, mana untung ruginya. Kalau B, mana untung ruginya, mana lebih banyak dampak dari keputusan yang kita harus ambil. Sehingga dengan demikian keputusan itu benar-benar keputusan bersama dan menguntungkan pihak yang lain. Artinya sekali lagi, keputusan itu tidak ada yang sempurna, pasti ada dampak. Demikian. Ya, baik Bapak, kami lanjut dengan pertanyaan yang berikut. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Ya, apakah ada jadwal tertentu dalam mengatasi dilema etika? Jawaban saya sebagai kepala sekolah, ya tentunya kita buat jadwal untuk kasus-kasus tertentu. Misalkan kasusnya bisa cepat, tergantung kasus yang kita temukan. Kalau misalkan kasus-kasus ini kasusnya dampaknya sangat kecil, maka seketika itu bisa kita coba atasi dengan buat keputusan. Tapi kalau misalkan kasus ini berdampak luas, tentunya kita harus buat jadwal, karena harus melibatkan beberapa pihak untuk mengatasi hal demikian. Kita buat jadwal, kita tentukan harinya, kita tentukan waktu hari dan pukul dan seterusnya, tempatnya di mana, untuk berdiskusi, mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi melihat kasusnya, kalau berdampak luas kita harus buat jadwal. Demikian. Ya, baik Pak. Dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira Pak, adakah hal-hal selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Ya, apakah tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika? Namanya kasus, namanya masalah, itu sudah pasti banyak tantangan.
Kalau kita minta pendapat dari berbagai pihak, misalkan dari berbagai guru, tentunya Bapak Ibu guru juga pasti berbeda pendapat. Jadi itu tantangan yang kita hadapi. Kalau minta pendapat A menginginkan B, sementara yang C menginginkan C, itu selalu ada kepentingan dalam hal seperti itu. Tapi kembali saya katakan, keputusan harus ada. Tantangan itu harus kita atasi. Tantangan itu yang paling utama adalah menentukan prioritas. Mana yang kita prioritaskan ini. Nah, jadi itu. Jadi biasanya kita alami adalah masalah hal yang demikian, masalah prioritas menentukan kebijakan tentang sebuah kasus. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak. Satu lagi pertanyaan dari saya. Dalam pengambilan keputusan itu, adakah kira-kira Bapak selama ini telah melakukan seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema-etika ini? Ya, tadi kan sudah sampaikan bahwa kepala sekolah itu kan tidak Pak. Saya sampaikan coba seperti ini. Ada tiga kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama adalah otoriter. Setiap keputusan di tangan kepala sekolah. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Artinya ada kerjasama. Yang ketiga adalah kepemimpinan demokratis. Jadi, kepala sekolah, saya dalam hal ini kepala sekolah, tidak di nomor satu yang otoriter tadi. Saya selalu melibatkan Bapak Ibu guru. Oleh karena ini ketika ada muncul kasus, saya saya sangat dibantu oleh Bapak Ibu guru. Dalam hal ini Bapak Ibu guru, termasuk juga guru BP dan wakil kepala sekolah siswa, sehingga keputusan benar-benar murni untuk kepentingan bersama. Demikian menurut saya. Ini yang terakhir Pak, dari semua sesi keputusan yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam hal mengambil keputusan ini? Iya. Kesan-kesan saya Pak. Iya, terima kasih. Saya sampaikan seperti ini. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dengan seringnya muncul kasus-kasus yang ada di sekolah, maka otomatis kepala sekolah semakin bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan benar. Dengan demikian, karena berdasarkan pengalaman yang tadi, setiap muncul masalah, karena kita sudah berpengalaman dalam hal ini, sehingga bisa mempercepat proses penyelesaiannya. Demikian. Terima kasih. Oke, baik Pak, ini percakapan kita sangat luar biasa. Ini menambah pengalaman kami juga kepada omongan Bapak dan katakan kita juga untuk menggerak, semoga ke depan kami semua bisa menyelesaikan kegiatan ini. Namun Pak, satu hal dari kami sangat tertarik tadi yang Bapak sampaikan, ada 3 titik kepemimpinan itu yang otoriter, partisipatif, dan demokratis. Dari sini juga Pak, dapat kami ambil pengalaman bahwasannya tipe kepemimpinan itu mempengaruhi keputusannya. Ya. Jadi kami tadi cukup senang Pak mendengarnya bahwasannya Bapak di tipe yang kedua dan yang ketiga partisipatif. Jadi memang seperti itulah dia cara mengambil keputusan yang harus memang melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, karena keputusan yang diambil pimpinan adalah sesuatu dampak dari semua pihak.
siang Pak. Selamat siang Pak. Seperti yang sudah tadi Pak, terima kasih buat penyambutannya buat kami. Izinkan kami, ini rekan-rekan dari calon guru penggerak angkatan 6. Kebetulan Pak, seperti yang sudah saya telepon tadi Bapak melalui WA tadi, bahwasanya Pak, kami ada tugas karena kami sudah dapat pemahaman terkait pengambilan keputusan yang katakanlah perlu ada hal-hal yang kebajikan di sana. Jadi itu yang akan kami sampaikan, yang kami tanyakan. Jadi kami sebenarnya Pak datang ke sini ingin menguatkan pemahaman kami terkait materi pelajaran. Bisa kami bawakan, kami sesuaikan lagi dengan modul yang telah kami bahas. Ternyata kami jika sewaktu-waktu menjadi seperti Bapak, atau paling tidak kami sudah menjadi pemimpin pembelajaran saat ini merupakan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Jadi di awal sebelumnya Pak, itulah tujuan kami datang kemari. Namun saya perlu menjelaskan sedikit, kami perlu menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang telah kami pahami. Mungkin nanti sebagian besar sudah Bapak terapkan di sekolah kita ini, atau mungkin memang masih ada yang perlu nanti, atau ada yang kurang sesuai, atau ada yang benar-benar sesuai dengan keputusan-keputusan yang Bapak ambil, Pak ya. Jadi Pak, sebelum mengambil keputusan itu tentunya ada cara berpikir Pak. Itu namanya paradigma. Bahwasannya ya ada dia kasus itu ya individu melawan individu, atau individu melawan kelompok. Kemudian ada rasa keadilan melawan rasa kasihan. Baru kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan. Dan selanjutnya dampak keputusan yang kita buat ini dalam jangka pendek dan jangka panjang nantinya. Itu Pak ya. Baru kemudian prinsip pengambilan keputusan itu, sebelum mengambil keputusan itu yang kami baca, yang kami pahami, bahwasannya dia ada berbasis hasil akhir. Jadi untuk kepentingan orang banyak. Baru kemudian dia ada yang berbasis peraturan. Jadi kalau aturannya ini, ya memang harus ini keputusannya. Baru kemudian dia ada berbasis rasa peduli, karena kita rasa iba, kasihan, seperti itu Pak. Cuma Pak gini, mungkin bukan hanya di Bapak, mungkin di kami juga sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru Pak. Tentunya ada keputusan-keputusan itu memang yang disebut dengan ada dua hal ini Pak. Ada bujukan moral dan dilema etika. Bujukan moral ini ya pasti bertentangan dengan aturan atau undang-undang atau norma. Kemudian dilema etika ini antara memutuskan yang benar dan yang benar versi ini, benar versi ini juga. Jadi ini merupakan yang sulit Pak. Jadi itulah yang mau kami dalami Pak. Kami datang kemari, bagaimana kira-kira Bapak memutuskan antara yang benar ini dan yang benar ini, merupakan hal yang sangat sulit diputuskan. Tapi saya yakin Bapak, kami yakin Bapak percaya bahwasanya Bapak punya hal yang jitu untuk memutuskan suatu keputusan di sekolah kita ini Pak. Itu Pak ya. Jadi Pak, izinkan kami untuk bertanya. Kami mulai Pak ya, nggak apa ya? Ya, silakan Pak. Ini Pak, kan sudah tentunya banyak kasus yang terjadi di sekolah kita ini. Baik dia yang untuk diputuskan untuk siswa, untuk guru juga, atau mungkin untuk masyarakat di lingkungan kita ini Pak. Jadi selama ini Pak, bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika kah, yang saya katakan tadi Pak, benar atau benar, ataukah bujukan moral? Bagaimana kira-kira cara Bapak mengidentifikasinya, kira-kira menganalisanya? Itu Pak mungkin. Oke, baik Pak dan Ibu di sini. Saya akan coba jawab tentang pertanyaan Bapak, bagaimana mengidentifikasi kasus itu masuk dilema etika atau bujukan moral. Ya, jadi memang di sekolah atau unit kerja kita pasti ada kasus yang memang sama-sama benar ya, sama-sama benar. Nah, untuk mengidentifikasi yang seperti tadi, itu yang kita buat patronnya. Kalau kasus itu ya di antara beberapa rekan guru benar,
dan di rekan guru yang lain juga benar, berarti ini sama-sama benar. Maka ini menjadi dilema etika. Dilema etika berarti ini kasus dilema etika. Nah, nanti akan ada tindak lanjut cara pengambilan keputusannya. Nah, kalau dia kasus bahwasanya ada kita lihat ini benar misalnya sesuai peraturan misalnya, ini salah, itu bujukan moral. Kita lebih gampang untuk mengambil keputusannya. Nah, itulah mungkin cara mengidentifikasi kasus itu masuk dilema etika atau bujukan moral. Ya, Pak. Oke, baik Pak, saya sudah sangat memahami. Jadi memang benar Pak, sesuai dengan yang kami bahas juga. Iya. Bahwasanya yang Bapak sampaikan tadi itulah dia, tapi tadi Bapak sampaikan yang saya tangkap. Untuk memutuskan dilema etika inilah yang sangat sulit, karena dia memang benar di sana, benar juga di sini. Oke Pak, jadi itu yang mau kami dalami Pak. Ya, oke Pak. Baru yang selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ini dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan keduanya. Jadi bagaimana kira-kira cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Baik, jadi untuk kasus yang dilema etika tadi Pak, memang itu akan sama-sama benar kita nilai, sehingga cara kita mengambil keputusannya tentu harus melalui pertimbangan dan melibatkan seluruh warga sekolah. Kita melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, tentu nanti keputusan yang akan kita ambil sudah mewakili kepentingan yang terbanyak. Mewakili kepentingan yang terbanyak. Jadi kita pilih keputusannya yang paling tepat di antara yang tepat, atau yang paling penting di antara yang penting. Kira-kira demikian Pak. Berarti yang saya tangkap tadi di sini, Bapak sudah masuk ke ini Pak, sudah menggunakan prinsip pengambilan keputusan itu yang tadi yang saya sampaikan, berpikir berbasis akhir. Jadi untuk mementingkan atau keputusan ini berdampak positif bagi orang banyak. Kira-kira seperti itu Pak mungkin. Itu mungkin teman-teman, silakan dilanjut mungkin. Oke, baik Pak. Kami tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak tentang bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral, dan juga bagaimana Bapak mengambil keputusan itu sendiri. Di sini Pak, untuk mengambil keputusan itu kan Pak, bukan hal yang mudah. Pasti ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu Pak. Kalau boleh kami tahu Pak, kira-kira apa langkah-langkah dan prosedur yang Bapak lakukan? Baik, jadi ini salah satu yang sangat penting memang Bu, langkah untuk mengambil kesimpulan itu. Memang yang pasti kita harus melibatkan seluruh warga sekolah itu dulu. Jadi kalau melibatkan seluruh warga sekolah, tentu kita dari sana bisa mengakomodasi di mana kepentingan yang mewakili kebutuhan orang banyak. Nah, disinilah kita memberikan alasan ataupun argumen. Dari forum juga ada alasan argumen yang mana yang akan paling efektif untuk kita putuskan. Kira-kira demikian Bu. Jadi langkahnya memang harus melalui forum dan mewakili keputusan itu, mewakili kebutuhan orang banyak. Kira-kira demikian Ibu. Ya. Oh gitu Pak ya, makasih ya Pak. Ini memang sudah sangat luar biasa ini Pak ya. Memang keputusan itu harus sesuai dengan kebutuhan orang banyak ya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini atau dari semua proses atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang Bapak lakukan, manalah yang lebih efektif menurut Bapak, keputusan yang Bapak ambil pada kasus dilema etika itu Pak? Oke, baik Ibu, dari beberapa pengalaman kita, yang paling efektif itu adalah musyawarah mufakat. Artinya kita sudah melibatkan seluruh warga sekolah, tetapi bukan berarti
misalnya suara terbanyak itu bisa aja tidak benar karena mungkin belum memahami, misalnya ada petunjuk atau ada peraturan di sana, misalnya ada jukbis misalnya seperti itu. Jadi kita buat melalui musyawarah mufakat. Artinya di musyawarah mufakat itu di sana akan mengungkapkan argumen-argumen dari beberapa orang. Menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Jadi berdasarkan argumen itu, maka kita akan bisa menghasilkan keputusan di mana jika sebagian kecil tidak berterima, memang ada alasan yang tepat untuk mengimbangi ketidakberterimaan mereka. Bagaimanapun juga keputusan yang kita hasilkan berarti sudah lebih banyak yang menyetujui, ya, walaupun dia bukan harus voting suara terbanyak, tetapi dia musyawarah untuk mufakat. Kira-kira demikian yang efektif. Oh ya, begitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Sudah sangat luar biasa ini Pak ya. Kira-kira itu yang dari saya Pak. Silakan ke Bapak lah. Terima kasih Bu. Begini Pak ya, untuk mengambil keputusan itu apapun ceritanya ada tantangan atau kesulitan-kesulitan yang Bapak hadapi. Nah, jadi saya mau bertanya tentang itu Pak. Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak jumpai ketika ingin mengambil suatu keputusan yang merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Baik Pak. Penjelasannya Pak. Jadi memang tantangannya beragam Pak ya. Jadi tantangannya beragam, tetapi kita sebagai pengambil keputusan harus bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Itu kita utamakan ya. Mengatasi masalah tanpa masalah melalui musyawarah tadi, maka akan timbul mufakat. Saya rasa kalau sudah yang namanya mufakat itu tindak lanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi dalam pengambilan keputusan tantangannya itu adalah mufakat itu sudah diterima. Nah, artinya tantangannya yang lain itu adalah yang tidak berterima, itu yang perlu diutarakan lagi supaya memang inilah hasil daripada keputusan. Nah, tantangan yang berikutnya itu adalah ditindak lanjut. Biasanya tantangan tindak lanjutnya adalah bahwa bagi yang tidak berterima, maka dia tidak konsisten untuk melaksanakan hasil keputusan itu. Itu tantangannya untuk yang berikutnya. Namun tetapi untuk menghindari itu, maka di saat forum kita utarakan bahwasanya inilah hasil keputusan dan merupakan keputusan dari kita untuk kita dan oleh kita, sehingga tantangan itu bisa kita minimalisir. Kira-kira demikian Pak. Menjelaskan Pak, saya lanjutkan Pak pertanyaan berikutnya. Apakah kira-kira Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu yang Bapak rancang untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat misalnya dengan keputusan Bapak sendiri tanpa membawa kemana-mana, dan atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah itu dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, baik. Jadi memang yang namanya masalah kalau bisa kita tuntaskan langsung lebih baik. Artinya untuk mengatasi masalah itu lebih cepat, lebih baik. Akan tetapi kembali pada proses yang tadi, bahwasanya untuk menyelesaikannya, kalau dia langsung tentu kita ingin mengakomodasi bahwasanya itu adalah hasil daripada plur atau hasil daripada mewakili kepentingan orang banyak. Nah, kalau kasus itu tidak memerlukan misalnya sebagai contoh adalah tidak memerlukan harus rapat, maka kita bisa tuntaskan langsung. Karena kalau pendapat dari teman-teman bisa aja kita minta baik melalui online ataupun langsung konfirmasi. Nah, kalau dia memang sesuatu kasus yang lebih rumit, mungkin kita perlu membuat sesuatu pertemuan, tetapi kita usahakan itu lebih cepat karena kita masih mempunyai pekerjaan atau job yang lain ke depan. Kira-kira demikian Pak. Ya, makasih Pak. Berarti tadi saya tangkap kalau misalnya masalah itu tidak terlalu berdampak luas, tidak bisa diselesaikan langsung secara langsung ya Pak ya? Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin teman saya lagi. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dua terakhir ini Pak. Iya. Iya. Adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik Pak, jadi kita hanya berprinsip sederhana atau logika sederhana. Kalau memang kita mengambil keputusan adalah mengutamakan kepentingan umum, tentu akan banyak orang yang akan mempermudah langkah kita mengambil keputusan itu. Karena dia juga terlibat di sana. Artinya dia juga ingin bahwasanya keputusan itu merupakan hasil daripada mufakat bersama. Jadi untuk orang-orang yang memang sepaham dengan kita akan mempermudah pengambilan keputusan itu karena memang itu adalah mewakili orang banyak. Dan yang berikutnya faktor-faktor yang mempermudah adalah pengalaman Pak. Pengalaman itu dalam mengambil keputusan akan mempermudah kita juga bahwasanya kalau pernah kau seperti ini, pengalaman kita selesaikan dengan cara ini, ada pertimbangan-pertimbangan atau riwayat sebelumnya, oh ini mungkin ada opsi yang akan lebih efektif yang akan kita tawarkan dan kita argumenkan bahwa saja pernah kita laksanakan seperti itu. Itulah pengalaman. Dan juga mungkin diperlukan adalah ya mungkin ilmu sedikit ya, secara umum aja ilmu kejiwaan atau psikologi, bagaimana sifat kecenderungan manusia. Misalnya sifat kecenderungan manusia adalah mementingkan kepentingan pribadi ya, atau sifat kecenderungan manusia adalah lupa untuk melawan ini, ya kita buat atau kita utarakan juga di forum bahwasanya jangan lupa lagi seperti yang lewat-lewat ya. Jadi ada 3 tadi Pak, bahwasanya kalau yang mendukung kita orang banyak tentu mendukung kita karena keputusan mewakili orang banyak. Terus faktor-faktor pendukung lainnya adalah pengalaman dan ilmu jiwa yang umum saja gitu Pak. Oke, Pak, yang terakhir ini dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal sampai saat ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, jadi memang setiap mengambil keputusan tentu kita akan melakukan refleksi kira-kira seefektif apa keputusan yang dihasilkan. Nah, pengalaman yang kita dapat dari atau pembelajaran yang kita dapat dari pengambilan keputusan itu adalah jika kita sering melakukan atau mengambil keputusan, maka itu akan menambah pengalaman kita dan untuk kasus-kasus ke depan akan semakin mudah kita putuskan, tetapi tetap tidak lari daripada mewakili kepentingan orang banyak dan tidak lari juga daripada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Ya, Terima kasih Pak. Siap. Oke, jadi Pak, kami pikir tadi sudah semua yang ada di benak kami, yang ingin kami tanyakan, yang selama ini kami sudah bahas, cuma muncul keraguan di kami. Jadi seperti yang Bapak tadi, bahwasanya pengalaman lah itu yang gampang, yang menjadikan kita lebih gampang untuk memutuskan. Karena Bapak pribadi, kami pikir sudah asam garamnya itu sudah banyak untuk menangani sebuah keputusan itu, ya, masalah itu untuk diputuskan. Jadi itulah Pak. Jadi apa yang kami bahas itu ternyata di sekolah kita ini Pak, SMA Negeri 1 Sipongolon, ya bisa kami simpulkan ya rekan-rekan, bahwasanya keputusan itu memang melalui pertimbangan-pertimbangan yang katakanlah boleh kita katakan ilmiah dia, karena tadi sudah runtut Pak yang kami tanyakan, mulai dari identifikasi langkah-langkahnya, mengumpulkan fakta ya, baru kemudian tantangan sudah dipertimbangkan, baru kemudian pada akhirnya setelah Bapak memutuskan itu tadi yang bisa kami tangkap, Bapak merefleksikan apakah yang saya lakukan ini sudah sebenarnya ada yang lain, baru kemudian sudah melibatkan orang-orang yang kita saya katakan yang sepaham dan yang kompeten untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Pak, kami ucapkan banyak sekali terima kasih buat penyambutan Bapak, buat jawaban-jawaban yang sungguh sangat luar biasa untuk kami pada siang hari ini. Kami doakan Pak, semoga sekolah kita ini semakin maju di bawah pimpinan Bapak. Kami yakin dan percaya Pak, dan doakan kami juga calon guru penggerak supaya dapat menyelesaikan ujian ini yang sebagai informasi Pak yang kami selesaikan, mudah-mudahan sehat, kurang dari 2 bulan. Jadi akhir kata Pak, kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Oke, sama-sama terima kasih Pak, sukses dan kita akan tetap belajar juga Pak. Oke.
Makasih ya Pak. Oke, Pak. Oke, sukses Pak. Sukses, Pak.